Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, sehat Bu. Alhamdulillah Baik, baik. Ya, oke. Sebelum kita mulai layanan bimbingan konseling hari ini, baiknya kita berdoa lebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa nggak? Mungkin, Mas Anto. Mas Anto bisa. Siap Bu. Oke, Mas Anto. Mari teman-teman untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu. Mas Anto. Iya Bu. Sebelumnya, ini kalian pelajaran apa ya? Kok kayaknya masih agak pusing, lesu gitu. Olahraga Bu tadi. Oh, makanya. Tapi sudah minum, sudah makan, Mas Teguh? Sudah Bu, tadi habisan dari kantin ini. Oh, jangan-jangan ngantuk ini ya? Habis makan, habis minum ya? habis Capek, ditraktir Mas Teguh ulang Semangat. tahun. Oh, ulang tahun. Selamat, Mas Teguh. Ulang tahun ke berapa? Saya ke 51 Ibu, sudah tua. Dagel. Sebelum mulai layanan hari ini, alangkah baiknya juga Sweet 17. Oh, sudah penting. Alangkah baiknya saya mau mengabsen dulu ya. Hari ini berangkat semua nggak ya? Berangkat semua Ibu. Saya cek dulu yang kameranya masih belum kelihatan ini. Siapa? Oh, Mas Yusuf, Mas Yusuf. Jadi Bu. Hadir ya, Mas? Oke. Hadir. Ini ternyata sudah hadir semua. Ada Mas Susilo, Mas Teguh, Mbak Resti, Mas Anto, Mbak Hari, Mas Hakam, Mbak Ratih ada ya Mbak ya? Ratih kita bunder itu Bu. Oh. Ada Mbak Ruma dan Mbak Tina. Oke, sudah lengkap. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke. Amin. Amin. Hari ini saya akan memberikan layanan bimbingan konseling mengenai cita-cita. Ayo, siapa yang di sini sudah mempunyai cita-cita? Kelas 7 biasanya itu cita-citanya masih itu ya, banyak pilihan. Nah, kira-kira. Mas Anto pengen jadi dokter Ibu. Oh, ini Mas Anto tadi angkat tangan. Mau jadi apa Ya, Mas Bu. Anto? Saya mau pengen jadi pilot Bu. Oh, mau jadi pilot. Pilot, biar bisa lihat Mas Susilo dari atas besok. Oh. Kalau yang lain mungkin Mbak Tina, jadi konten kreator. Mbak, kira-kira Mbak. Artis TikTok. Siap. Oh, Mas Teguh gimana? Sudah punya cita-cita Mas Teguh? Saya mau jadi pengusaha peternak sapi yang sukses Bu. Wah, luar biasa pengusaha Kesenengannya peternak nimpal sapi yang letang. sukses. Amin. Ternyata memang sudah banyak ya yang mempunyai cita-cita, tapi masih ada beberapa teman yang Bu, mungkin saya masih mau bingung ini. Cita-citanya. Gimana Mas Akam? Cita-citanya duduk diam, uang datang sendiri Bu. Waduh, itu Mas. Tapi ngepet. Pengen kayak bonge Bu. Oh, pengen kayak bunging Citayam itu ya. Iya Ibu. Untuk tujuan layanan hari ini, peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian cita-cita. Nah, tadi kan udah ya ada yang punya cita-cita apa itu. Terus menunjukkan nih faktor yang mempengaruhi cita-cita itu apa aja sih. Selanjutnya nih yang tahap terakhir, untuk tujuan terakhir dapat mulai merancang atau mempersiapkan cita-cita kedepannya bagaimana. Kadang itu siswa punya cita-cita tinggi tapi bingung. Saya tuh harus kayak gimana ya biar bisa jadi pilot gitu. Iya Pak Anto, Mas Anto ya. Siap Ibu. Nah, sebelum mulai masuk ke tahap selanjutnya, ini kan nanti akan dibagikan menjadi beberapa kelompok. 4
4 kelompok ya. Yang pertama ada Mbak Heruma bersama dengan Mbak Susi dan Mbak Resti. Kemudian kelompok kedua ada Mas Hakam, Mbak Ratih, dan Mbak Hari Ratu. Untuk kelompok ketiga ada Mas Yusuf, Mbak Tina, dan Mas Anto. Dan kelompok selanjutnya adalah Mas Teguh dan Mas Susilo. Nah, setelah pembagian kelompok, tahapan kegiatan hari ini, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai cita-cita. Nanti kita diskusi bersama, sambil melihat video inspiratif. Nah, siapa tahu cita-citanya itu jadi lebih jelas nanti. Bagaimana? Itu kan. Di sini masih ada yang bingung nggak sih mengenai cita-citanya nanti apa? Masih, Bu. Ibu. Saya masih bingung. Nah, ada yang masih bingung, ada yang enggak. Keren sih ya, kelas 7 sudah mulai tahu nih cita-citanya apa. Tapi ada juga yang masih bingung dan bingung juga pasti. Cara mencapainya gimana ya, itu kan ya. Nah, sebelum ke tahap inti, bagaimana kalau kita ngecek kefokusan dari semua siswa-siswi yang cantik dan ganteng hari ini. Kita Nah, mulai ice biasanya breaking sebentar. dulu sih kan game. Ya, kita mulai ice breaking, mulai game. Simple aja untuk ngecek fokusnya ini. Udah mulai fokus belum dari tadi habis olahraga, habis makan dan minum? Nah, nanti kalau saya mengucapkan selamat siang, jadinya tepuk 1 kali. Sorry. Pagi, tepuk 1 kali. Kemudian kalau saya mengucapkan selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, tepuknya setengah. Nggak sampai nempel. Udah paham? Diulang, Bu. Bilang, Bu, Iya, bilang. Paham. Nah, gini tadi. Kalau saya mengucapkan selamat pagi, tepuknya berapa? Sekali. Satu kali. Kali. Kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. 2 kali. Kalau selamat malam, tepuknya Nah, Nggak nyampe. Nah, nggak sampai. Oke, kita segini, cek Bu, ya, segini ya. Segini ya. Ya, segini. Selamat siang. Mas Hakam kayaknya nggak kelihatan ini tepuknya. Oh, mungkin sinyal. Oke, selamat pagi, selamat malam. Oh, sekali lagi ya, sekali lagi. Selamat malam, selamat pagi. Oke, terima kasih sudah mulai fokus ya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan materi mengenai cita-cita. Sebentar ya, saya mulai slideshow-nya. Apakah sudah mulai kelihatan? Lalu proses ya kayaknya ya. Sudah? Mbak Hari, apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, kali ini mengenai cita-cita. Aku mau jadi apa ya? Nah, kira-kira tadi kan sudah ada nih Mas Anto, kemudian Mas Teguh, udah tahu mau jadi apa. Nah, yang lain kira-kira gimana nih? Ada yang mau jadi YouTuber gak? Kayak Atta Halilintar. Didik Hakam, Bu. Mas Hakam. Oh, Mas Hakam mau jadi YouTuber. Kemudian siapa lagi ini? Mbak Resti sudah punya nggak kira-kira gambaran? Pengen jadi apa Mbak Resti? Saya masih bingung, Bu. Saya pengen jadi penulis, tapi saya juga pengen jadi guru BK kayak Bu Lucy kayak itu, Bu. Jadi masih bingung menentukan cita-citanya yang mana. Oh, begitu. Baik. Nah, kalau pengertian dari cita-cita menurut kalian, cita-cita itu yang bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Harapan, keinginan. Harapan, keinginan, benar. Apa lagi nih?
tujuan yang akan dicapai, Bu. Tujuan yang akan dicapai. Wah, keren sekali, Mbak. Kesuksesan, Bu. Kesuksesan. Nah, benar sekali Mas Hakam. Oke, kita lihat ini. Cita-cita. Nah, bisa dibacakan salah satu dari teman siswa-siswi saya yang paling ganteng dan cantik-cantik ini? Mas Yusuf? Saya, Bu. Oh, nah iya. Siap. Oh, silakan, monggo. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Dan bagi sebagian yang lain, cita-cita itu hanyalah angan-angan belaka. Nah, iya. Cita-cita merupakan suatu impian dan harapan seseorang. Nah, yang namanya harapan kan bisa tercapai dan tidak. Tapi paling tidak dari awal, kita udah tahu nih tujuan hidup kita tuh pengen jadi apa. Gitu ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi cita-cita. Ada 7 faktor yang mempengaruhi cita-cita. Ada yang bisa menjelaskan beberapa poin dari ketujuh faktor ini? Mungkin Mbak Susi nih, mengenai tokoh idola. Ada yang bisa menjelaskan Mbak Susi mengenai tokoh idola bagaimana menurutnya? Ya, Bu. Idolanya BTS. Nah, idolanya Iya. BTS jadi kenapa? Iya, kalau apa namanya sesuai tokoh idola itu kan apa namanya kita bisa ya Bu ya mencontoh seseorang yang kita idolakan yang kira-kira mempunyai apa namanya suatu pekerjaan atau suatu apa namanya karir yang bagus itu misalkan idola saya Pak Ganjar gitu pengen jadi seperti beliau gitu jadi kan kita bisa mempunyai cita-cita seperti apa yang orang atau yang kita idolakan dari orang yang kita idolakan begitu Bu. Nah, baik, berarti intinya kita kepengen jadi seperti tokoh yang kita idolakan, gitu ya Mbak Susi ya? Iya Ibu. Nah, Mbak Susi keren nih, tokoh idolanya Pak Ganjar pengen jadi gubernur, apa Ibu Gubernur ini Mbak Susi? Kalau nggak jadi gubernur ya Ibu Gubernurnya nggak apa-apa Bu. Amin. 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 Ada teman yang Amin. lain mungkin yang mau memberikan tambahan mengenai beberapa poin yang menjadi faktor yang mempengaruhi cita-cita. Saya, Bu Guru. Iya, Mbak Rati. Bu, itu ada keinginan orang tua. Lah, kalau keinginan orang tua saya dan saya beda gitu gimana, Bu? Saya pengen jadi bidan, tapi keinginan orang tua saya dinikahkan itu gimana, Bu? Oh, berarti ada keinginan yang berbeda antara orang tua dan Mbak Rati gitu ya. Nah, memang untuk Iya, faktor Bu. yang mempengaruhi cita-cita ini kadang keinginan orang tua itu utama gitu ya, kadang ya. Nah, kalau terjadi ketidaksamaan keinginan, mungkin nanti bisa dibicarakan kembali Mbak Rati ya. Nanti orang tuanya bisa diberikan pengertian mengenai, Mah, bidan itu keren loh, bisa bantuin orang melahirkan, nanti bisa jagain mamah juga, ayah juga gitu. Kalau misalnya sudah mulai tua, mulai sakit, atau ada gimana gitu. Mungkin nanti akan diberikan pengertian. Atau juga kalau memang waktunya sudah menikah dan boleh kuliah lagi, mungkin bisa ya Mbak Ratih ya, dipertimbangkan mungkin. Rabia. Bapaknya Mbak Rati galak. Oh, Kumisen. Bu, saya begini Bu. Iya, iya. Biasanya orang tua saya itu kayak gini banding-bandingin itu loh Bu. Kayak gini, kayak lu anaknya Kasni jadi dokter kue iki ojo anu dibanding-bandingkan cita-cita mesti jelas kayak gitu. Sering kayak gitu Bu. Nah, tapi Mas Hakam, apakah sudah punya cita-cita yang jelas belum? Ada Bu. Oh, ada. Apa YouTube? Nggak jelas cita-citanya Bu. Artis Ojo TikTok. dibanding-banding ke. Oh, jadi banding-banding. Jualan manuk.
Jualan manuk. Nggak enak. Nah, mungkin Mas Hakam karena sering dibandingkan, nah, mungkin nanti Mas Hakam bisa mencari tahu nih cita-citanya yang pasti itu apa. Setelah Nah, itu itu merayu-rayu orang tua. Saya tuh masuk cita-citanya kayak dari persaingan dengan orang lain apa keinginan orang tua, Bu, kalau kayak gitu? oh, persaingan dengan Mas Hakam merasa tersaingi enggak? Kalau Saya enggak sih, Bu, orang tua yang merasa tersaingi sama tetangga saya. Kasni itu, kasni. berarti itu masuk keinginan orang tua ya Mas ya. Kalau persaingan dengan orang lain itu lebih ke misalnya, duh Mas Yusuf ini pengen jadi polisi, pokoknya aku juga harus jadi polisi, pangkatnya lebih tinggi biar bisa lebih berkuasa mungkin. Nah, kalau persaingan tuh lebih dari ke diri kita sendiri gitu ya Mas Oh, Hakam ya. ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Iya, kalau untuk tradisi, norma, dan adat memang gini, kadang di suatu daerah itu ada yang gini, saya di guru dipandang menjadi profesi yang paling mulia di suatu daerah. Nah, akhirnya pada berlomba-lomba nih pengen jadi guru, kayak gitu. Terus pengalaman-pengalaman masa lalu, misalnya, karena tadi siapa yang mau bertanya? Iya? Ada yang mau bertanya? Iya Bu, saya. Teguh, Bu. Mas Teguh, gimana Mas? Ini berbicara mempengaruhi cita-cita terkait dengan tradisi, Bu. Kebetulan saya ini kan anak tunggal. Ya. Biasanya rata-rata di desa kami itu kalau anak tunggal itu kan penerus tahta dari orang tua. Oh, Saya baik. itu dilarang untuk sekolah lebih lanjut dan tinggi-tinggi. Akhirnya saya itu dinikahkan, dipaksa nikah dengan teman sekelas saya, Ibu. Teman sekelas saya namanya Ratih, Bu. Jadi saya ya Ratih itu tadi juga seperti itu kasusnya, kan mengemukakan seperti itu. Oh, ternyata yang mau dinikahkan sama Mbak Ratih dan Mas Teguh. Iya, betul. Oh, begitu. Yang sebut gerakan sapi nih, Bu. Tapi sudah mulai itu, Mas. Kira-kira. Ini kan termasuk tradisi, Bu, ya berarti. Iya. Tradisi untuk dinikahkan saja gitu ya. Tapi Iya, untuk kedepannya mengenai cita-cita atau pekerjaan, apakah sudah jelas, Mas Teguh? Ya karena orang tua kami kan termasuk orang yang kaya, Bu, sehingga dengan usaha itu mereka berkeinginan anaknya meneruskan gitu karena sudah tua begitu. Oh, karena ingin meneruskan usaha gitu ya, Mas ya. Betul. Iya, betul. Ya, saran saya seperti ke Mbak Ratih tadi bisa dibicarakan kembali atau mungkin bisa dicari jalan tengah atau memang sudah waktunya menikah bisa menikah namun tetap mengejar cita-citanya begitu. Sekolah cita-cita saya meneruskan usaha orang tua itu bersama calon istri saya itu, Bu. Waduh, selaras berarti ya Mas Teguh ya cita-cita dan keinginan orang tuanya. Berat. Nah, selanjutnya untuk pengalaman masa lalu, ini misalnya kita itu punya nenek gitu ya, kita punya nenek sakit. Nah, kita posisi masih kecil nih, nah ketika kita dewasa, kita pengen jadi perawat, agar suatu saat nanti ada keluarga yang sakit, kita bisa membantu merawat gitu. Kalau untuk minat jelas, pengennya jadi apa gitu ya. Dari faktor yang mempengaruhi cita-cita, ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah, Ibu. Sudah ya. Tidak, Ibu. Kita lanjut mengenai gimana sih cara mempersiapkan diri dalam meraih cita-cita. Di sini juga ada 7 poin nih. Siapa yang mau menjelaskan? Siapa ya? Mungkin Mbak Tina. Mbak Tina bisa menjelaskan salah satunya, Mbak Tina. Mbak Tina? Oh, mungkin bisa dibantu dengan teman yang lain. Mbak Resti. Iya Bu, yang asal terus bakatmu kan. Cita-cita saya kan jadi penulis Bu. Jadi setiap hari itu selain membaca, saya juga belajar menulis cerita sedikit-sedikit, nulis di buku harian juga begitu ya Bu.
Oh, benar. Asah terus bakatmu, berarti memang harus latihan. Kalau Mbak Resti pengen jadi penulis, berarti coba berlatih nulis cerita pendek, mungkin gitu ya Mbak ya. Mulai nulis diary gitu ya Mbak ya. Siapa tahu diarinya Mbak Resti nanti malah jadi inspirasi tersendiri dalam menulis novel, gitu Mbak Resti ya. Kalau teman yang lain mungkin Mas Susilo gimana? Ada yang mau dijelaskan nggak dari beberapa poin ini? Bu, saya mau tanya. Oh iya, boleh. Saya mempersiapkan diri dalam meraih cita-cita ya, Bu, caranya. Kadang gini, Bu, saya udah punya cita-cita kayak gitu ya. Udah tahu misalkan asah terus bakatmu kayak gitu. Misalkan saya kan sukanya sepak bola, Bu ya, bercita-cita pengen jadi kayak Messi. Oh, Ya. keren. Iya. Iya, tapi itu Bu, orang tua itu enggak selalu mendukung. Orang tua saya itu orang tahu membahasakan sepatu sepak bola, Bu. Nah, kayak gitu jare gaweane bal-balan wae terus ngono gitu. Saya jadi malas untuk mempersiapkan, Bu. Itu kalau orang tua pengennya Mas Hakam jadi apa dong? Dokter tadi, Bu, kayak anaknya tetangga saya Kasni itu. Kasni bojone Pengen jadi Lek dokter Marno. ya. Tapi kan misalnya dibicarakan lagi, saya pengen hobinya ini biar nanti kalau meraih cita-cita siapa tahu bisa jadi dokter, juga aktif dalam bermain sepak bola. Kan bisa juga Mas nanti ya. Kayak gitu, ya bisa, Bu ya. Kalau sepatu sepak bola mungkin Mas Hakam bisa nabung sendiri loh. Dari uang saku bisa beli sendiri kan? Iya sih, Bu, sebenarnya bisa kayak gitu. Iya. Tapi Mas Hakam pengen jadi dokter beneran? Saya ya Galau, itu, Bu. jangan. Iya, Bu, bingung. Nggak bisa nyuntik itu kok, Bu. Oh, Belum punya cita-cita, Bu, Mas Hakam. oh, nggak apa-apa. Ini masih kelas 7, perjalanan masih panjang. Kita masih bisa nih milih-milih cita-cita sesuai dengan potensi kita, sesuai bakat sama minat kita, gitu ya. Tenang aja. Nah, untuk cara mempersiapkan diri dalam meraih cita-cita, yang pertama, kenali kemampuan diri. Bener nih. Kita itu potensinya di mana sih? Nah, kalau di sekolah kan ada yang namanya ekstrakurikuler ya. Di sini ikut semua nggak? Ikut ekstra nggak? Ikut Ibu. Ikut, Ibu. Ikut karena ikut-ikutan temen apa sesuai sama keinginannya? Karena ada yang diincer Ibu. Sesuai keinginan Teman. saya. Nah, ada yang temen, Dan ada kakak yang kelasnya ganteng. oh, ada kakak kelasnya ganteng. Aduh, motivasi ini kali ya. Nah, lebih baik ketika mengikuti ekstra disesuaikan dengan kemampuan diri kita agar apa? Lebih berkembang nantinya. Nah, di ekstra itu kita bisa mengasah nih bakat kita juga. Kemudian fokus pada tujuan. Kalau memang kita pengennya jadi dokter, sudah fokusnya belajar gimana sih caranya jadi dokter itu. Saya harus belajarnya bagaimana sih biar bisa mencapai cita-cita saya. Kemudian untuk konsentrasi, penuh ke cita-citamu. Jangan mudah tergoyahkan ya. Kalau kelas 7 mungkin masih banyak keinginan, pengen jadi ini, pengen jadi itu, gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah pasti cita-citanya apa, nah konsentrasi saja dengan cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian belajarlah dari orang sukses. Nah, ada yang mau menanggapi nggak ini? Maksudnya belajar dari orang sukses yang seperti apa? Yang mungkin seperti yang saya contohkan tadi, Bu. Ya, seperti tokoh idola tadi ya. Iya, bisa, Ibu. Iya, misalnya seperti Pak Jokowi, dari pengusaha, beliau kemudian jadi presiden. Kita cari tahu nih, perjalanan beliau dari seorang pengusaha ke presiden itu bagaimana, dan diambil sisi positifnya. Begitu ya.
Kemudian selanjutnya adalah berani mencari sesuatu yang baru. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin Mbak Hari? Mencari hal-hal yang baru, Bu. Belajar hal-hal yang baru. Oh, baik. Biar tak monoton. Nah, benar sekali. Terima kasih Mbak Hari. Mencari sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang baru. Siapa tahu dengan sesuatu yang baru itu, kita menemukan, wah memang cita-citaku tuh pengen jadi atlet badminton misalnya. Karena ikut ekstra badminton ternyata, wah cocok sekali, memang di sini ini cita-citaku. Gitu. Selanjutnya adalah kembangkanlah dirimu. Nah, kalau kembangkanlah dirimu itu bisa ikut ekstra kurikuler yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Ada nggak yang mengikuti les atau kegiatan apa gitu di luar sekolah? Nyanyi atau musik misalnya? Bu, tanya Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ini Mbak Hiruma atau Mbak Tina dulu? Mbak Hiruma dulu. Iya. Aku kan cita-citanya pengen jadi penyanyi nih, Bu. Penyanyi dangdut. Wah, keren, ya. Dangdut, dangdut. Nah, kalau ini kan aku juga itu Bu, ikut-ikutan grup musik gitu Bu, ya grup musik apa dangdut gitu. Terus ya kalau kata orang-orang itu jadi biduan gitu Bu, ya dari sekarang lah itu termasuk kembangkanlah dirimu enggak ya Bu? Nah, sebenarnya kalau kembangkanlah dirimu itu bisa melalui banyak hal ya Mbak ya. Kalau Mbak Hiruma tadi mengembangkannya lewat jadi biduan gitu. Iya Bu. Sebenarnya asalkan di tempat yang baik, menggunakan pakaian yang baik, orang tua juga mendampingi, itu ya bisa jadi tempat untuk mengembangkan bakat ya Mbak ya. Ingat nggak kemarin itu 17-an yang Farel nyanyi di istana, di lapangan itu. Nah itu kan juga sebenarnya dia dari panggung ke panggung akhirnya diundang ke istana untuk nyanyi. Nah itu juga yang bisa aja dibanding-banding itu ya Bu? Iya, jadi dibanding-banding. Kalau dibandingnya berat ya Pak ya. Iya. Nah itu juga bisa mengembangkan bakat akhirnya jadi suatu profesi mungkin nanti gitu Mbak Irma. Iya, berarti langkah saya benar juga ya Bu buat mencapai cita-cita. Saya nggak ada salahnya nih dari sekarang itu cobalah jadi penyanyi kayak gitu ya Bu. Iya, asalkan orang tua juga mendampingi ya Mbak ya. Iya Bu. Nah, oke selanjutnya Mbak Tina nih. Mbak Tina. Aku itu Bu suka latihan karate Bu. Oh keren ya. Tapi cita-citaku pengen jadi guru BK kayak Bu Lucy tadi. Kayaknya asik gitu. Oh asik banget guru BK. Terus? Iya kayak gitu itu kalau itu nyambung nggak Bu ke karate sama ke guru BK atau nggak apa-apa Bu? Gimana? Sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau yang namanya keinginan dan minat itu kadang memang tidak selaras tuh kadang ada. Tapi kalau siapa tahu dengan berlatih karate dan ketika nanti Mbak Tina jadi guru BK ada sesuatu yang mengancam diri. Nah, bisa tuh tidak memerlukan bantuan orang lain tapi sudah bisa membela diri sendiri karena udah latihan karate gitu kan. Jadi apapun yang kita pelajari hari ini itu pasti akan bermanfaat untuk kedepannya. Jadi nggak apa-apa Mbak Tina. Iya Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Tidak Ibu. Belum ada. Gimana Mas Anto?
berikut ini kita lihat video mengenai cita-cita, gitu ya. Nah, setelah lihat video ini, nanti kalian diminta untuk di kelompok tadi sudah dibagi, dan kalian harus bisa berdiskusi dengan teman yang lain mengenai cita-cita kalian nanti apa dan cara untuk mencapainya bagaimana. Selanjutnya juga nanti digambarkan nih melalui pohon karir atau pohon cita-cita. Untuk selanjutnya saya jelaskan setelah lihat video ini ya. Oke. Kita klik videonya. Sudah mulai. Perkenalkan, Kak Eka. Sejak kecil, kakak ingin sekali menjadi guru. Sebentar. Sudah kedengaran ya? Halo? Bu. Dengar, Bu. Ya, videonya sudah kedengaran tadi? Sudah. Bro, agar Sudah, bisa Bu. membantu anak Lanjut. mendapatkan Sudah, pendidikan Bu. yang layak. Lagi, Bu. Nah, untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena masalah ekonomi keluarga. Jadi kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukur pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil gaji keringat sendiri, uang beasiswa, dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau video ini kakak ingin berbagi supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti mungkin pernah ditanyai, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab, biasanya karena yang menonjol di bidang tertentu. Misalnya, mau jadi nyanyi karena jago nyanyi, atau sepak bola karena jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu, karena tidak tahu seringnya suka berubah-ubah pikiran. Lihat dokter yang membantu masyarakat, menjadi dokter. Lihat polisi yang gagah berani, kita ingin jadi polisi. Terus lihat YouTuber terkenal, kita ingin jadi YouTuber. Hehe. Tapi tak mengapa, ganti-ganti pikiran wajar saja, karena usiamu masih muda. Masih ada waktu untuk belajar mengenali diri sendiri. Misalnya, kakak tahu kalau kakak merasa puas dan senang kalau bisa membantu orang lain mengerti sesuatu. Jadi, kakak tahu kalau cita-cita kakak adalah jadi guru yang mengajar kelas dan membantu murid-muridnya mengerti ilmu pelajaran. Yang terpenting adalah terus berusaha mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Ibarat tumbuhan, kelebihan diri akan menjadi akar bagi kita untuk berjuang dalam meraih cita-cita. Supaya bisa tahu cita-cita kita juga bisa lihat kegiatan apa yang paling kita suka. Mungkin ada yang suka memasak, menggambar, mengutak-atik alat-alat, dan masih banyak yang lainnya. Coba deh, tekuni dan pupuk kegiatan tersebut. Mungkin akan menjadi pekerjaan atau cita-cita kita nantinya. Kalau yang suka masak, bisa jadi koki. Kalau yang suka menggambar, bisa jadi desainer. Yang suka ngutak-ngutik peralatan, bisa jadi mekanik. Seru kan? Tapi ingat, untuk mencapai cita-cita tidak semudah membalikan tangan. Kita harus usaha, belajar, dan pastinya siap menghadapi tantangan yang muncul. Kira-kira apa saja tantangan yang mungkin kita hadapi? Bisa jadi keterbatasan biaya untuk sekolah, cita-cita kita tidak disetujui oleh orang tua, atau masih banyak lainnya. Tapi jangan menyerah. Seperti pengalaman kakak sendiri, kakak terpaksa harus meneruskan belajar sembari bekerja. Kakak tidak mengeluh, tapi terus berusaha yang terbaik untuk melaksanakan semuanya. Nah, videonya sudah ya. Berarti itu mengenai inspirasi cita-cita. Setelah ini, silahkan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kalian kira-kira bisa berdiskusi sekitar 5 menit, cukup ya? Cukup? Cukup, Ibu. Kurang. Cukup lah. Tadi udah ada nih yang pengen jadi apa. Tinggal meneruskan dan menceritakan kembali nanti cita-citanya bagaimana. Gitu ya. Nah,
nanti kalian juga akan menggambarkan pohon karir nih. Pada setiap batangnya kalian tulis nama, kemudian di setiap rantingnya dituliskan cita-cita kalian. Oke? Silahkan berdiskusi. Ini contoh pohon karirnya. Kita buat pohon karirnya apa gimana, Bu? Iya, terus kemudian nanti diceritakan aja mengenai cita-cita kalian, terus cara mencapainya gimana. Misalnya di batang ini Mbak Tina nih, Mbak Tina pengen jadi guru BK tadi, pengen jadi atlet pencak silat atau karate. Nah, nanti diceritakan aja. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Halo? Gambarnya kecil ya, Bu ya? Oh iya, gambarnya kecil ya ini. Diceritakan dulu aja, nanti diskusi dulu sama temennya mengenai cita-citanya tuh apa sih, kemudian cara menggapainya itu bagaimana sih. Siapa tahu dengan berdiskusi dengan teman, nanti ada inspirasi-inspirasi yang masuk, gitu. Oke? Oke, sudah ya. Ini saya hentikan dulu. Nah, kelompok berapa nih yang mau sharing mengenai rencana cita-citanya? Kelompok 1 dulu, Bu. Oke, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 itu ada Mbak Heruma, Mbak Susi sama Mbak Resti, silahkan. Iya, Bu. Iya, kayak tadi itu yang saya tanyakan ke Ibu ya, Bu. Nanti teman yang lain bisa melengkapi ya, dilengkapi ya teman-teman. Cita-cita saya kan ingin jadi penyanyi ya, Bu. Kayak begitu lah. Saya ini masih gabung sama grup musik biar nanti manggung bisa ngasah mental saya. Dengan manggung itu bisa ngasah pengalaman saya, bisa ngasah suara saya juga. Tapi ya itu tadi berarti harus dengan pendampingan orang tua ya, Bu ya. Harus dengan pendampingan orang tua biar semuanya tetap berada di norma-norma seperti itu apa ya, Bu? Iya, terima kasih Mbak Heruma, luar biasa. Cita-citanya kan pengen jadi penyanyi ya, Mbak. Semoga nanti dapat jadi penyanyi yang terkenal dan membawa manfaat baik bagi banyak orang ya, Mbak ya. Amin, makasih, Bu. Oke, untuk kelompok selanjutnya siapa yang mau sharing mengenai cita-citanya? Ada Mas Hakam, Mbak Rati sama Mbak Hari nih. Mbak Rati. Saya tadi udah banyak explore, nanti udah pada tahu. Iya. Dari kelompok 2. Tadi saya cita-citanya kan pengen jadi bidan ya, Bu. Iya. Awalnya. Terus setelah mendengar penjelasan, melihat tampilan yang ditayangkan sama Bu Lucy, terus saya berubah pikiran, Bu. Oh, sekarang pengen jadi apa ini Mbak Rati ya? Saya pengen jadi mantri suntik hewan. Oh, mantri suntik hewan. Iya, kan saya dijodohkan sama orang tua saya sama Teguh. Katanya Teguh kan besok mewarisi usahanya orang bapaknya. kaya.
ya jadi belantik sapi. Oh, jadi begitu. nggak usah jauh-jauh kalau saya jadi mantri suntik hewan Suntik kan sendiri, nggak Bu. usah mahal-mahal nyuntik sendiri gitu Bu. Wah, keren ini Mbak Ratih ya, mendukung cita-cita keluarga gitu. Wah, keren ini Mbak Ratih, luar biasa. Ini untuk yang kelompok 3 nih, ayo silahkan sharing. Nimpal lah kayak apa-apa. Kelompok 3 ini ada Mas Yusuf, Mbak Tina sama Mas Anto ini ya. Ayo silahkan sharing mengenai cita-citanya yuk. Mas Anto, mungkin mau sharing cita-citanya. Mas Yusuf. Iya, Ibu. Cita-cita saya pengen jadi juragan sapi, Ibu. Oh, seperti Mas Teguh tadi. Itu kan Mas Teguh kan dipaksa bapaknya ya, Ibu. Kalau saya keinginan sendiri. Wah, luar biasa. Mau jadi pengusaha sapi. Jadi nanti saya sering-sering main ke tempatnya Mas Teguh, belajar sama bapaknya Mas Teguh biar jadi juragan yang baik. Wah, luar biasa Mas Yusuf. Oke, Mas Teguh ini dari kelompok 4. Oke, silahkan Mas Teguh. Terima kasih atas vote-nya ya. Jadi pada teman-teman semuanya, untuk cita-cita saya memang sebetulnya jadi Ibu, bukan untuk pengusaha, tapi karena orang tua seperti itu ya sudahlah, saya manut dengan orang tua ya. Dan kebetulan juga usaha orang tua saya sudah mapan dalam hal ini, dan juga saya dijodohkan dengan memang ya sudah cocok bagi saya ya. Akhirnya saya sepakat dengan pendapat orang tua, akhirnya sudah ya itu saya lalui Bu. Jadi saya lalui dengan pelan-pelan begitu Ibu, Guru. Oke, terima kasih Mas Teguh. Semoga nanti rencananya dapat berjalan dengan lancar ya Mas Teguh ya. Ya, doakan Bu, setelah ini kita jadian, betul. Oh iya, baik. Nah, pada kegiatan hari ini dapat disimpulkan bahwa banyak sekali cita-cita dari teman-teman ini. Ada yang masih belum tahu nih cita-citanya apa, ada yang udah tahu, ada juga yang berubah haluan. Namun semoga cita-cita yang kita inginkan dapat tercapai di kemudian hari nanti. Amin. Gimana? Amin. Seneng nggak mengikuti layanan bimbingan konseling hari ini? Senang Bu, semangat. Senang Bu. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa semua. Nah, minggu depan insya Allah kita ketemu lagi dengan materi layanan yang berbeda, yaitu mengenai media sosial. Pasti punya semua ya. Asik itu. Nah, kalau gitu, saya akan mengakhiri kegiatan layanan bimbingan konseling hari ini. Semoga layanan hari ini memberikan banyak sekali manfaat bagi kita semua, memberikan banyak sekali inspirasi bagi kita semua. Itu ya, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Saya tutup layanan bimbingan konseling hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.